Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Pratama, NIM 2019-143691. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, yaitu RPP bisa dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP yang saya buat, nama sekolah SD Negeri 119 Palembang, kelas 5 semester 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema pengalaman, subtema pengalaman pribadi, alokasi waktu 2 jam atau 120 menit. Di sini pertama-tama standar kompetensi. Standar kompetensi itu dideskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Sekarang saya akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, siswa harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Standar kompetensi RPP saya yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. B. Kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar RPP saya menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. C. Indikator. Indikator yaitu pencapaian kompetensi atau garis-garis besar yang harus dicapai siswa selama pembelajaran berlangsung. Indikator saya yaitu 1. Menyampaikan pengalaman dengan bahasa yang jelas dan baik. 2. Menuliskan pengalamannya dengan menggunakan diksi dan ejaan yang tepat. 3. Menuliskan pengalamannya dengan kalimat yang efektif. 4. Dapat menyimpulkan pengalamannya dengan kata-kata sendiri. D. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut yaitu berdasarkan pengalaman yang sudah disampaikan siswa, dapat menuliskan pengalaman pribadinya yang menarik dengan pilihan kata yang baik. 2. Dengan bahasa yang runtun dan baik. 3. Dengan menuliskan pengalaman pribadinya dengan kalimat yang efektif. 4. Dengan menggunakan ejaan yang benar. 5. Siswa dapat menyimpulkan pengalaman pribadi dalam tulisannya yang menarik. M. Materi pelajaran. Di sini saya menggunakan materi pelajaran yaitu 1. Menulis pengalaman. 2. Pilihan kata dan kalimat. 3. Penggunaan ejaan yang tepat. F. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata, yaitu 1. Metode menulis sebagai proses. 2. Metode konferensi atau conferencing. G. Langkah pembelajaran. Di sini saya membuat langkah pembelajaran yang kegiatan pendahuluannya itu 1. Menyapa siswa dengan salam. 2. Mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan dipimpin oleh salah satu siswa. 3. Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. 4. Mengecek kesiapan belajar siswa, ruang kelas, dan media pembelajaran. 5. Guru bertanya tentang pengalaman yang pernah dialami siswa. 6. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan cara memberikan ilustrasi singkat aspek yang ingin dicapai dalam pembelajaran, yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Setelah pendahuluan, kegiatan inti. Di sini kegiatan intinya yaitu 1. Guru bercerita tentang pengalamannya dan bertanya jawab tentang pengalaman menarik yang dialami siswa. 2. Siswa diminta menceritakan pengalaman menarik yang pernah dialaminya secara lisan.
3. Siswa dan guru membicarakan topik dan ide yang menarik untuk ditulis. 4. Siswa menulis kerangka penulisan. 5. Siswa diminta menuliskan daftar pengalaman yang menarik di dalam kelompok dengan pilihan kata dan kalimat yang tepat. 6. Siswa membacakan daftar tulisannya di dalam kelompok. 7. Siswa saling memberikan tanggapan dan masukan terhadap tulisan teman-temannya. 8. Siswa dan guru berdiskusi tentang revisi karangan hasil kerja dalam kelompok atau bertim. 9. Wakil setiap kelompok membacakan hasil tulisannya di depan kelas dan menempelkannya di papan pajangan kelas, yaitu membutuhkan waktu sekitar 95 menit. Penutup. 1. Siswa diminta menyampaikan kesan tentang pengalaman menulis yang baru dilaksanakannya. 2. Mengajak siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan dipimpin oleh salah satu siswa, yaitu menggunakan waktu 10 menit. Penilaian. Di sini terdapat 4 penilaian, yaitu 1. Jenis penilaian atau teknik penilaian, yaitu penilaian proses, penilaian hasil, penilaian unjuk rasa. 2. Bentuk instrumen, kriteria penilaian karangan, soal atau tugas mengarang, lembar observasi. 3. Keterangan penilaian. Penilaian proses dilakukan melalui observasi terutama ketika siswa bekerja dalam kelompok. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui analisis hasil karangan dan unjuk kerja atau membaca karangan. 4. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian terdapat 3, yaitu yang pertama, instrumen penulisan hasil karangan. Ini bisa dilihat nama, nomor absen, kelas 5. Yang terdapat aspek yang dinilai, judul, isi atau gagasan ide, diksi, pilihan kata, penggunaan kalimat, penggunaan ejaan. Setiap aspek dinilai antara 40 sampai 100, yaitu ditulis di skor di sini. 2. Instrumen unjuk kerja atau membaca karangan. Seperti yang tadi, nama, nomor absen, kelas. Yaitu aspek yang dinilai intonasi, kejelasan atau ketepatan dalam membaca karangan tersebut, kelancaran isi cerita yang disampaikan, kohesi dan koherensi, ekspresi atau penghayatan. Dan setiap aspek dinilai juga sama antara 40 sampai 100. 3. Instrumen observasi proses mengarang. Nama, nomor absen, kelas. Aspek yang dinilai, motivasi, kerjasama, bakat dan minat, perhatian atau ketekunan, keutuhan dan kerapian. Setiap aspek dinilai antara 40 sampai 100. Dan ditulis di skor di sini. Palembang, Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.